Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Yu Shengfeng juga merasakan kekuatan luar biasa dan tubuhnya bergetar. Roh-roh jahat yang menyerangnya semua berhenti dan mendongak dengan ngeri, seolah-olah mereka akan berlutut dan menyembahnya. 6 jalan senjata iblis Xuan Ni. Yu Shengfeng mengatur napas dan menatap langit dengan kaget. Berhala Dharma iblis sejati memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan sekali lagi menampilkan keagungan seorang guru iblis. Baik dia dan Yunxiao telah merebut esensi iblis Raja Iblis, jadi perasaan mereka tentang 6 jalan senjata iblis menjadi lebih kuat, darah di tubuh mereka melonjak dengan kekuatan, dan dalam kejutan yang menyenangkan, mereka dengan cepat melakukan gerakan mantra untuk menyerap energi iblis di sekitarnya, menyembuhkan tubuh mereka yang terluka dengan kecepatan yang luar biasa. Yunxiao mengubah gerakan mantra di tangannya dan berteriak keras, idola Dharma iblis sejati segera berhenti, dan 5 senjata perlahan menghilang, hanya menyisakan rantai hitam besar di tangannya, itu hitam seperti darah, dan sepertinya bisa merenggut nyawa seseorang. Sebuah keterampilan unik entah kenapa melintas di benak Yunxiao, dan gambar rantai besi gelap yang menyegel langit dan bumi tampaknya muncul. Hati Yu Shengfeng juga bergetar, dia dan Yunxiao merasakannya pada saat yang sama, dan keduanya bertukar pandangan sebelum mereka segera mengerti. Munculnya 6 jalan senjata iblis membawa kembali ingatan tentang ki iblis di tubuh mereka. Yunxiao melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan tubuhnya segera ditutupi dengan rune iblis, sementara rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi area 30 kaki di sekitarnya dan berubah di udara. Rantai besi hitam di tangan berhala Dharma iblis sejati bergemerincing dan berputar seperti nebula. Semua ki iblis di alam semesta bisa merasakannya dan bergegas ke rantai besi dengan gila-gilaan, roh-roh jahat semua meratap dan menangis. Tubuh mereka terus-menerus terkoyak, dan hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Ekspresi Lu Chongzi berubah drastis, dia merasakan ki iblis di tubuhnya bergerak dan akan diserap oleh rantai besi. Pedang perak breaker berhenti beberapa ratus kaki jauhnya dari berhala Dharma iblis sejati, tukang daging Golden Phoenix Tirk di tangannya juga mengerang pelan seolah-olah sedang ditekan. Tidak hanya di dalam formasi pembunuhan 12 makhluk ilahi, tetapi di luar formasi, ada juga nebula samar yang berputar, di dinding batas dunia iblis tidak jauh, vitalitas iblis menerobos tembok seperti naga dan mengalir ke dalam formasi. Wajah manusia di tembok daerah juga mengungkapkan ketakutan dan meratap pelan, seolah-olah mereka ketakutan. Boyu King, yang berada di pintu masuk lorong, ketakutan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wajah Yunxiao menjadi pucat, kekuatan senjata iblis 6 jalan kali ini luar biasa, benar-benar di luar dugaan dan pemahamannya, hampir semua energi iblis di ruang sekitarnya diserap. Mungkin dia telah merasakan keberadaan dunia iblis, atau mungkin telah menyerap cukup banyak esensi iblis. Rantai besi hitam itu menjerit ceria, dan sepertinya ada tawa kecil. Yunxiao tahu bahwa dia telah mencapai batasnya, meskipun rantai besi masih menyerap kekuatan, dia akan benar-benar kehilangan kendali jika dia terus melakukannya. Dia takut dia tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya jika dia menggunakan gerakan ini. Dia segera membuat segel tangan untuk memotong kekuatan hisap rantai besi dan segera menunjukkan gerakan itu di benaknya. Aze Fansha, 3000 dunia. Rantai awan bintang bergerak, dan hanya suara gemerincing yang bisa terdengar di langit. Seiring dengan pergerakan rantai, ada angin dan guntur yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah 10.000 petir akan datang, seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia. Seluruh formasi menjadi gelap, dan awan gelap yang dibentuk oleh bendera Tiangang tersebar dengan guncangan. Tablet alam ilahi tampaknya merasakannya dan juga memancarkan cahaya yang kuat untuk melawan kekuatan iblis. Seluruh prasasti itu seperti mercusuar, berdiri tegak dan tidak bergerak, tidak peduli bagaimana esensi iblis bergulir, itu masih bersinar melalui masa lalu dan masa kini. Namun, di luar tablet alam ilahi, semua kekuatan menjadi sangat kecil dan semuanya dimusnahkan dalam ki iblis. Kecepatan rantai logam tumbuh semakin cepat, dan kemudian melesat di udara seperti panah. Kemanapun ia lewat, itu berubah menjadi ketiadaan. Sejumlah besar iblis jahat dan roh jahat dihancurkan oleh kekuatan rantai logam, dan dunia berantakan.
Kedua belas boneka itu berdiri di sana dengan tenang juga, mereka telah kehilangan semua vitalitas mereka, dan cahaya formasi juga telah tersebar, satu-satunya dewa jahat berubah menjadi cahaya redup, seperti lapisan kabut yang menutupi tubuh boneka untuk menahan tekanan. Ling Mudi dan yang lainnya sudah berkumpul bersama, mereka masing-masing menunjukkan keterampilan bertahan mereka dan membentuk penghalang untuk menjaga satu sama lain. Yang paling jauh dari berhala Dharma Iblis sejati adalah Bo Yuqing, tidak hanya dia seorang, Zivansha, kekuatan 3000 dunia membuatnya melonjak dengan keras, tetapi kekuatan yang mengalir keluar dari dinding batas alam iblis juga seperti sungai mengaum yang terus mengalir ke rantai besi. Seiring dengan ki iblis yang melonjak keluar dari tembok regional, ada juga iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan iblis jiwa ganas yang ditarik keluar. Bo Yuqing hampir ketakutan konyol, dia tiba-tiba kembali sadar dan segera mundur untuk menghindari terpengaruh. Pada saat ini, semua orang di 3000 dunia menderita. Bahkan Yun Xiao merasa bahwa semua kekuatan di tubuhnya telah terkuras, dan dia secara bertahap kehilangan kendali atas idola Dharma Iblis sejati. Saat pusaran itu semakin besar, dia akan ditelan. Stop, stop, teriakan Ling Mudi datang terus-menerus. Dia ingin berhenti juga, tetapi kekuatannya melemah sementara kekuatan berhala Dharma Iblis sejati masih meningkat, seolah-olah itu terus diisi ulang, dan dia benar-benar kehilangan kendali. Tiba-tiba, tablet alam ilahi tampak menyala, dan seluruh ruang celah berputar dengan cahaya yang berkedip-kedip, kekuatan Azevansha dari 3000 dunia tampaknya diblokir. Kekuatan di dinding batas dunia iblis tampaknya telah dipotong oleh pisau, dan langsung kembali normal. Pada saat yang sama, kekuatan besar menyembur keluar dari tablet alam ilahi dan akhirnya jatuh dari langit, menghancurkan segalanya, itu seperti pedang tajam yang menusuk jantung rantai nebula. Bum bum bum, angin dan guntur menjadi lebih ganas, dan sepertinya Avanza telah terkena serangan, dia terus bergoyang ke atas dan ke bawah, dan rune yang tak terhitung jumlahnya beriak keluar dan menghilang ke langit. Semua orang memuntahkan darah karena terkejut, dan Yun Xiao tidak ada di antara mereka, energi iblis di tubuhnya telah lama habis, dan hanya cahaya ilahi kaca tubuhnya dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan yang tersisa, yang telah terkoyak dan berubah menjadi pria berdarah. Untungnya, setelah tablet alam ilahi berlaku, kekuatan Azevansha mulai berkurang, dan badai berangsur-angsur mereda. Idola Dharma Iblis sejati juga perlahan memudar di udara dan menghilang bersama dengan Azevansha. Lu Chongzi telah berdiri di udara sepanjang waktu tanpa bergerak, dan dua tongkat di tangannya benar-benar kehilangan kilaunya, namun, topeng ikan Chi yang aneh masih memiliki cahaya yang bisa menyerap jiwa seseorang. Murid Yun Xiao menyempit saat dia bertukar pandangan dengannya, tanpa pertahanan apapun, dia segera melihat melalui keadaan yang lain. Pesan yang terungkap di Chongzi adalah bahwa dia pasti menderita luka serius. Setelah dilihat oleh Yun Xiao, matanya segera menjadi tajam, dan cahaya ilahi yang tidak dia sembunyikan sebelumnya benar-benar hilang. Ayo pergi, Yun Xiao berteriak keras, dan sedikit energi yak dia kumpulkan di tubuhnya mengalir melalui meridiannya seperti embun manis, membasuh seluruh tubuhnya. Dengan sedikit kekuatan terakhir ini, dia membuat segel tangan di udara dan menyingkirkan tablet alam ilahi, puncak surgawi Tusita, dan 6 Ding dan 6 Jia. Ling Mudi dan yang lainnya juga langsung sadar, meskipun semua orang terluka parah, mereka telah kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Ini adalah lautan pembentukan jiwa, basecamp Lu Chongzi, tinggal di sini hanya akan menyebabkan kematian. Atas perintah Yun Xiao, semua orang terbang menuju terowongan. Di antara mereka, para tamu terluka parah dan terbaring di buldog yang berpatroli. Chongzi terbakar karena marah, tetapi dia juga terluka parah oleh 3000 dunia, dia memuntahkan seteguk darah, yang mengalir ke sisi topeng. Selain itu, topeng itu telah dengan paksa meningkatkan kekuatannya, dan jelas ada beberapa efek samping, dia mengeluarkan jeritan yang mengental darah, membuang kedua gadanya, dan memegangi kepalanya di tangannya. Hanya ketika topeng itu menghilang, dia pulih sedikit, dan dia melihat Yun Xiao dan yang lainnya pergi dengan marah. Pertempuran hari ini telah memberinya banyak kejutan dan ketakutan, jika dia membiarkan mereka melarikan diri, mereka pasti akan menjadi bencana dan akan sulit untuk membunuh mereka. Hentikan mereka, cepat hentikan mereka. Lu Chongzi meraung saat dia menatap lorong tempat Bo Yuqing berdiri. Wajah Yu Shengfeng, Yun Xiao, dan yang lainnya berubah drastis.
Bo Yuqing tidak terluka, seorang ahli transendensi ilahi puncak, dia perlahan mencabut pedangnya dan memblokir lorong. Yuqing, Yu Shengfeng berkata dengan suara yang dalam. Guru dan murid saling memandang, dan sepertinya 100 tahun telah berlalu. Masa lalu bergejolak di benak satu sama lain, dan adegan melintas di depan mata mereka. Desir, bayangan pedang itu melintas dan menunjuk lurus ke tenggorokan Chu Shengfeng, tangan Bo Yuqing sedikit gemetar dan berhenti di udara. Yu Shengfeng melihat pedang itu dan berkata, kamu memang telah menempuh jalanmu sendiri, aku tidak bisa merasakan fluktuasi energi unsur dari pedangmu, emosi tidak dapat memengaruhi temperamen Anda lagi, saat ini, Anda sedingin sepotong aigirin. Bo Yuqing akhirnya tidak bisa menahan emosinya dan berkata dengan suara gemetar, jika kita harus memilih lagi dalam hidup ini, apakah kita masih akan berada di tempat kita sekarang? Saya sudah tahu saya salah, jadi saya tentu saja tidak akan melakukannya. Yu Shengfeng menghela nafas. Desir, pedang itu menebas tenggorokan Chu Shengfeng, membawa serta sedikit darah, tetapi hanya menembus kulit, Anda bisa pergi. Wajah Bo Yuqing pucat, pembuluh darah di lehernya menegang, jelas berjuang di dalam hatinya. Kamu tidak bisa membunuh mereka. Lu Chongzi meraung, bunuh mereka. Dalam kemarahannya, dia memuntahkan beberapa suap darah lagi. Ekspresi Bo Yuqing tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak bisa memerintahkanku, aku hanya akan menempuh jalanku sendiri. Ekspresi rumit melintas di mata Yu Shengfeng, terima kasih, mulai sekarang, jaga dirimu. Yun Xiao dan yang lainnya terbang ke lorong. Yu Shengfeng menepuk bahu Bo Yuqing dan juga melangkah ke lorong. Tiba-tiba, terdengar suara pedang yang menembus udara, diikuti oleh semburan darah, Yun Xiao dan yang lainnya gemetar dan berbalik. Dada Chu Shengfeng telah ditusuk dari belakang oleh pedang, darah mengalir di bilah dan menetes dari ujungnya. Yu Shengfeng tertegun sejenak, dia menundukkan kepalanya untuk melihat pedang dan mencoba yang terbaik untuk menoleh ke belakang, berkata, untuk apa? Butir-butir keringat besar mengalir di wajah Bo Yuqing, matanya meledak dengan cahaya tajam saat dia berkata dengan dingin, karena aku tidak akan pernah bisa memilih lagi dalam hidup ini. Seluruh celah itu sunyi senyap, bahkan Lu Chongzi tercengang, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Hahaha, hanya ada tawa gilanya di lorong itu, tampak riang, sarkastik, dan tidak berdaya. Hahaha, Yu Shengfeng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia membuat gerakan meraih dengan tangan kanannya, dan pedang debu kuno muncul di tangannya. Pedang itu sesederhana debu dan telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun juga, kamu adalah muridku, pedang debu kuno ini adalah warisan dari sebuah keluarga, aku akan memberikannya kepadamu hari ini. Hahaha, tangan Yu Shengfeng perlahan melepaskan pedang besar itu dan tertawa ke arah langit, ada air mata di matanya, dan mereka jatuh. Tangan Bo Yuqing gemetar sejenak sebelum kembali normal, setelah pemogokan ini, semua dendam antara kamu dan aku akan teratasi, dan aku tidak akan lagi menjadi muridmu, kamu bisa mengambil kembali pedang ini. Tawa Yu Shengfeng berhenti, dia menyentak tubuhnya dan mematahkan pedang di dadanya, dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Bo Yuqing terkejut dan hendak bertahan ketika dia melihat bahwa Hu Shengfeng sudah mendekat, meraih tangannya dan memasukkan gagang pedang ke tangannya. Kamu selalu menjadi muridku yang luar biasa, aku, Chu Shengfeng, tidak pernah bisa mencapai apa yang selalu aku inginkan, tetapi aku telah menumbuhkan dua murid yang luar biasa, aku bisa mati tanpa penyesalan, dan itu sudah cukup untuk dipuaskan. Senyum muncul di wajahnya, tetapi darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun dia akhirnya melangkah ke tubuh suci kelas atas, dia telah menyambut akhir hidupnya. Tubuh fisiknya telah rusak dalam pertempuran barusan, dan sekarang hatinya ditusuk oleh Bo Yuqing, semua fungsinya mulai runtuh, dan dia tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Saya akan mati pada akhirnya, apa gunanya hidupku? Ada jejak kebingungan di matanya, tatapannya tertuju pada kedua muridnya, dan akhirnya, dia menatap Lu Chongzi. Lu Chongzi mengerutkan kening, Tuan, jangan khawatir, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada Anda, kamu tidak perlu melihatku. Yu Shengfeng tersenyum pahit dan mengangguk, kamu adalah orang yang paling aku takuti, tetapi pada saat ini, kamu adalah orang yang paling nyaman denganku, saya percaya bahwa Anda akan menjaga diri sendiri dan adik laki-laki Anda dengan baik. Aku akan, Lu Chongzi menjentikkan lengan bajunya dan berkata.
Yu Shengfeng menghela nafas, aku berutang padamu hidup ini, jika ada kehidupan selanjutnya, aku harap kita bisa bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi ketika kita bertemu lagi, jangan khawatir, Tuan, kata Lu Chongzi, sedikit terharu. Yu Shengfeng mengungkapkan senyuman, senyum yang tidak pernah semenyenangkan dan santai ini. Meskipun tubuhnya hancur dan jantungnya tertusuk, dia tidak akan mati dalam waktu singkat, dia hanya akan ditinggalkan dengan lebih banyak rasa sakit, lebih baik mengatasi rasa sakitnya, dia menyentak dengan paksa dan memotong meridian jantungnya sendiri. Tubuhnya akhirnya perlahan jatuh, seluruh tubuhnya menerkam ke bahu Bo Yuqing. Bo Yuqing mencoba yang terbaik untuk membuka matanya lebar-lebar, tidak ingin membiarkan air mata panas jatuh, tetapi tidak peduli seberapa sakit matanya, air mata masih mengalir di pipinya dan menetes ke tubuh Yu Shengfeng. Yun Xiao dan yang lainnya melihat semua ini dengan jelas, dan mereka semua diam. Yun Xiao membungkuk sedikit untuk mengucapkan selamat tinggal pada tubuh Chu Shengfeng, seolah-olah dia memberikan penghormatan terakhir kepada mantan kepala lautan formasi jiwa, seorang ahli terkenal di dunia, atau mengucapkan selamat tinggal kepada mantan rekan hidup dan matinya. Ku Hongyan dan yang lainnya juga mengangguk sedikit dan membungkuk di udara. Ayo pergi, katanya. Yun Xiao menghela nafas, lalu berbalik dan pergi bersama yang lain. Hentikan mereka. Lu Chongzi meraung kaget dan marah, hentikan mereka. Bo Yuqing tidak tergerak, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, membiarkan Ni Shengfeng bersandar padanya, tuan yang pernah membuatnya gemetar ketakutan. Pedang besar debu kuno tidak memiliki suhu, sulit untuk dipegang di tangan seseorang, sederhana dan kuno, diturunkan dari generasi ke generasi. Lu Chongzi menyaksikan Yun Xiao dan yang lainnya pergi, dan amarahnya berangsur-angsur mereda. Karena masalahnya sudah sampai pada saat ini, sulit untuk menebusnya, penyesalan dan kemarahan tidak ada gunanya, jadi dia hanya bisa merencanakan untuk jangka panjang. Dia melihat kembali ke dinding batas dunia iblis, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar, wajah-wajah yang tercetak di dinding batas lebih menonjol dari sebelumnya, dan banyak dari mereka menjadi lebih jelas. Hahaha, ini berkah terselubung. Lu Chongzi tertawa saat dia melihat ke tembok daerah dan berkata, selama Raja Iblis ini bisa keluar dari tembok, Gu Feiyang, kemanapun kamu lari, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Bo Yuqing sedikit kesal, dia mengambil tubuh si Shengfeng dan berjalan keluar. Mau kemana? Lu Chongzi bertanya dengan cemberut. Temukan tempat untuk menguburkan tuan, kata Bo Yuqing, bagaimanapun, dia pernah menjadi kepala formasi lautan jiwa, dan dia juga tuan kita. Oh, kalau begitu pergi. Masih ada sepotong aegirin di tubuhnya, jangan lupa untuk mengeluarkannya, Lu Chongzi melambaikan tangannya dan berkata. Tubuh Bo Yuqing sedikit gemetar, bahkan tanpa menoleh, dia membawa tubuh Yu Shengfeng dan menghilang ke lorong. Yun Xiao dan yang lainnya keluar dari sumur iblis kuno, meskipun mereka terluka parah dan fluktuasi energi mereka sangat kacau, para penjaga tidak berani menghentikan mereka hanya menonton dengan ngeri, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Ku Hongyan. Entahlah, Yun Xiao menggelengkan kepalanya, mari kita tinggalkan lautan formasi jiwa dulu. Ku Hongyan berkata, dunia ini luas, tetapi kami telah benar-benar menyinggung lautan pembentukan jiwa, meskipun bukan karena kami tidak punya tempat tinggal, saya khawatir kami akan berada dalam masalah besar, mengapa kamu tidak ikut denganku ke istana Shen Xiao dan bersembunyi sebentar? Kita akan menunggu pembukaan dunia abadi. Alright, Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi ke istana Cakrawala Ilahi dulu. Semua orang memasuki tablet alam ilahi dan mulai menyembuhkan luka mereka. Yun Xiao segera terbang ke area teleportasi, siap untuk mengaktifkan susunan ke utara. Karena istana Shen Xiao telah disegel selama bertahun-tahun, formasi teleportasi juga telah disegel untuk waktu yang lama, itu belum terhubung kembali dengan sisa daratan, jadi dia hanya bisa memilih titik teleportasi terdekat. Pria yang bertanggung jawab mengenali Yun Xiao, meskipun dia memiliki beberapa keraguan di hatinya, dia segera melakukan apa yang diperintahkan setelah tetua kehormatan mengeluarkan tokennya. Ah, ini kamu, jangan pergi. Tiba-tiba, raungan marah terdengar dan seberkas cahaya terbang turun. Yun Xiao tercengang, bagaimana mereka bisa begitu cepat sehingga mereka telah memberi perintah untuk mengejar mereka.
Hanya ketika sosok itu muncul, itu adalah sesepuh Zirui. Saat melihat Yun Xiao, dia menerkamnya seolah-olah dia memiliki perseteruan darah dengannya dan mencoba mencekiknya. Jadi itu penatua Zirui. Meskipun dia telah kehabisan kekuatan, itu masih merupakan sepotong kue baginya untuk berurusan dengan seorang tetua alkimia. Dia mendorong Zirui menjauh. Kamu, cepat tunjukkan padaku catatan boneka yang tercerahkan. Zirui tidak peduli dengan catatannya yang ditipu dan boneka pikirannya yang dicuri. Ketika dia melihat Yun Xiao, dia diingatkan pada catatan dalang itu. Yun Xiao tersenyum, sungguh kebetulan. Saya tidak membawa buku catatan, tetapi saya akan mendapatkannya sekarang. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya, penatua Zirui? Petik 2. Zirui tertegun dan mengungkapkan ekspresi curiga, kamu tidak berbohong padaku. Senyum Yun Xiao memudar saat dia berkata dengan dingin, terserah kamu untuk pergi atau tidak. Formasi teleportasi telah diaktifkan, dia berjalan langsung ke tengah. Tunggu aku. Zirui cemas, takut Yun Xiao akan pergi jika susunan itu dipicu, dan dia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidupnya, jadi, dia berteleportasi. Formasi teleportasi diaktifkan dengan sangat cepat, dan mereka berdua secara bertahap menghilang ke dalam cahaya formasi. Setelah pertempuran di lorong sumur iblis kuno, Lu Chongzi tidak membuat masalah besar darinya, dia juga tidak memasukkan Yun Xiao ke dalam daftar buronan, dia bahkan tidak mengambil kembali identitas Yun Xiao sebagai tetua kehormatan lautan formasi jiwa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Satu-satunya perubahan adalah Bo Yuqing menjadi wakil presiden, dan Grand Elder Yu Shengfeng tidak pernah muncul lagi. Namun, tidak ada yang memiliki terlalu banyak keraguan, bagaimanapun, lautan pembentukan jiwa adalah organisasi yang relatif longgar, semua orang sibuk dengan hal-hal mereka sendiri setiap hari, banyak tetua berada dalam pengasingan untuk penelitian dan kultivasi, itu normal untuk tidak bertemu satu sama lain selama beberapa dekade. Oleh karena itu, tidak ada perubahan dalam lautan formasi jiwa dan masih beroperasi seperti biasa. Yun Xiao dan Zirui segera diteleportasi ke sebuah kota kecil di wilayah utara, dengan kecepatannya, dia hanya butuh beberapa jam untuk terbang ke sana selama dia memulihkan kekuatannya. Cepat, ambil catatannya. Saat dia muncul di kota, Zirui tidak sabar. Yun Xiao mengeluarkan catatan Mu Chen dan menyerahkannya kepadanya, berkata, penatua Zirui, lihat dulu. Zirui dengan bersemangat mengambilnya dengan kedua tangan dan meletakkannya di dahinya dengan tangan gemetar, dia perlahan memindainya dengan indera spiritualnya. Hei, jangan menghalangi jalan, cepat bergerak. Keduanya masih berada di zona teleportasi kota kecil, orang-orang yang bertanggung jawab atas daerah di sekitar mereka tiba-tiba menjadi marah dan berteriak pada mereka. Biasanya, sesepuh lautan pembentukan jiwa yang tinggi dan perkasa seperti Zirui mungkin akan menjadi gila dan membunuh seseorang di tempat. Tapi kali ini, tidak ada reaksi, seolah-olah semua perhatiannya terfokus pada Slip Jade. Ketika Yun Xiao melihat bahwa penanggung jawab hendak bergegas dan membunuhnya, dia meraih tangan Zirui dan berjalan ke samping, menuju kota. Di belakang mereka, penanggung jawab bergumam tidak puas, dari mana kedua idiot ini berasal. Saya bisa tahu mereka idiot dengan satu pandangan, untungnya, kami pergi dengan cepat, jika tidak, saya akan meledakkan bola mereka dengan satu pukulan. Suara itu secara alami mencapai telinga Yun Xiao, tetapi Zirui asyik membaca slip giok dan tidak mendengarnya. Yun Xiao, hehe, dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan terus memimpin Zirui ke arah istana Shen Xiao. Beberapa jam kemudian, mereka berdua tiba di gerbang gunung istana awan ilahi, Ku Hongyan keluar dari tablet alam ilahi dan memimpin mereka ke depan. Zirui sudah selesai membaca gulungan giok dan tenggelam dalam pikirannya, dia hanya tahu untuk mengikuti dan bahkan tidak menyadari bahwa ada orang tambahan. Hanya ketika dia mencapai puncak hujan salju, dia kembali sadar dan berkata dengan linglung, di mana ini? Ku Hongyan juga terdiam pada orang seperti ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Yun Xiao, aku akan pergi mengurus beberapa masalah dulu, saya perlu mendiskusikan peristiwa baru-baru ini dengan para tetua istana, kamu dan penatua Zirui bisa tinggal di aula samping untuk saat ini. Segera, beberapa murid perempuan maju untuk memimpin, mereka semua telah melihat Yun Xiao sebelumnya dan mengetahui identitasnya, jadi mereka berdua terkejut.
takut, dan bahagia, dengan kepala tertunduk dan wajah memerah, mereka berdiri dengan gugup di depan keduanya dan berkata, "Tolong ikuti kami." Yun Xiao menjelaskan secara singkat kepada Zirui, dan mulut Zirui segera terbuka karena terkejut. Istana Awan Ilahi. Bukankah Istana Shen Xiao tidak mengizinkan pria masuk? Apa yang terjadi? Yun Xiao tersenyum dan berkata, "Ini masalah yang rumit, Penatua Zirui, tolong jangan menyelidikinya, mari cari tempat untuk mempelajari seni wayang, saya berjanji bahwa perjalanan Anda tidak akan." Zirui bergumam pada dirinya sendiri, "Aku sudah membaca catatannya, meskipun hanya ada sedikit yang direkam, itu cukup mencerahkan, saya akan kembali ke lautan formasi jiwa untuk memverifikasinya. Hehe, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mendiskusikan boneka denganku?" "Benar, beri aku boneka, hati halus." Ekspresi galak muncul di wajahnya saat dia melangkah maju dan meraih lengan Yun Xiao, memelototinya dengan ganas. Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan mendorongnya menjauh dengan lambaian tangannya saat dia berkata, "Aku akan menunjukkan sesuatu, jika Anda bersedia tinggal, maka datanglah, jika tidak, pergilah sendiri, aku terlalu malas untuk mengirimmu pergi." Yun Xiao mengangkat tangannya, dan 6 ding dan 6 jia segera muncul di udara, tetapi dia menyimpannya setelah sekejap, namun, penglihatan Zirui sudah cukup baginya untuk melihat mereka. "Itu Ying Luo, itu Ying Luo." Zirui menghirup napas dingin, seluruh wajahnya berubah saat dia berseru, "Formasi boneka pemurnian hati yang lengkap." "Itu benar," kata Yun Xiao, "saya menghadapi banyak masalah ketika saya mengolah benda ini, jadi saya membawa Anda ke sini dari lautan pembentukan jiwa, kalau tidak, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk mendiskusikannya dengan saya?" Petik 2. Zirui benar-benar tercengang, dan dia tidak bisa tidak mengevaluasi kembali Yun Xiao. Dia tidak tahu identitas Yun Xiao, dan dia bahkan tidak percaya tetua kehormatan Yun Xiao telah mengklaimnya, tapi, fakta bahwa pria itu bisa masuk dan meninggalkan lautan pembentukan jiwa sesuka hati dan bahkan dihormati di tanah terlarang pria itu, Istana Cakrawala Ilahi, berarti bahwa dia pasti Big Shot yang terkenal. Aku sudah kasar. Meskipun Zirui tidak tahu banyak tentang dunia, dia tidak bodoh. Setelah memikirkannya, dia segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk, sikapnya menjadi lebih rendah hati. Yun Xiao tersenyum dan memberi isyarat tangan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan mengangkat Zirui. "Aku baru saja menyinggung perasaanmu dengan kata-kataku, tolong jangan memasukkannya ke dalam hati, Penatua Zirui." Yun Xiao tahu temperamen para alkemis ini dengan sangat baik, jadi dia tidak menyalahkan mereka. Zirui tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dipimpin oleh murid perempuan dari Istana Cakrawala Ilahi, mereka berdua memasuki aula samping satu demi satu dan mulai mempelajarinya. Ku Hongyan ingin datang untuk membahas hal-hal penting beberapa kali, tetapi dia menemukan bahwa aula samping selalu diselimuti penghalang dan tidak dapat dimasuki, dia hanya bisa melihatnya dan menghela nafas. Beberapa bulan kemudian, cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit dari puncak hujan salju dan berubah menjadi roh raksasa dengan bilah cahaya di tangannya. Roh raksasa itu memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang menyebar dan menutupi seluruh pegunungan. Semua murid Istana Shen Xiao khawatir, mereka semua naik ke langit dan berkumpul di puncak hujan salju. Ku Hongyan adalah orang pertama yang muncul di langit, menatap roh raksasa itu persis sama dengan yang ada di sumur iblis kuno, tetapi terlihat lebih realistis dan memiliki aura yang lebih kuat. Kemudian, dua cahaya keemasan lagi muncul satu demi satu, berubah menjadi roh raksasa yang memegang pedang dan tombak, yang satu memiliki wajah yang lembut, sementara yang lain memiliki wajah ganas, namun, mereka berdua sangat hidup dan hidup. Tiga roh raksasa berdiri di puncak gunung, menghadap ke seluruh Istana Shen Xiao, postur mereka seperti lautan luas. Puncak hujan salju sudah dipenuhi orang-orang, dan mereka semua menonton dengan ngeri. Jika Ku Hongyan tidak berdiri dengan tenang di langit, akan terjadi kerusuhan. Namun meski begitu, masih ada segala macam teriakan dan diskusi, mengungkapkan ketakutan dan kegelisahan di hati semua orang. Apakah ketiga dewa ini? Aura mengerikan seperti laut itu menekan seluruh pegunungan. Di bawah tekanan ini, darah dan ki saya juga melonjak. Saya khawatir murid-murid di bawah alam bela diri tertinggi bahkan tidak akan bisa naik ke puncak hujan salju. Kekuatan menakutkan macam apa ini? Saya khawatir bahkan Tuan Istana tidak bisa membandingkannya.
Dikatakan bahwa Gu Fei yang tinggal di aula samping, melihat ekspresi tenang Tuan Istana, kemungkinan Gu Fei yang sedang mengolah semacam kemampuan ilahi yang menantang surga. Apakah kamu berbicara tentang Li Yunxiao, reinkarnasi Gu Fei yang terakhir kali di puncak hujan salju, 9 tetua bergabung untuk menyerangnya, dan bahkan jari matahari yang besar bukanlah tandingannya. Melihat situasi saat ini, saya khawatir seluruh istana awan ilahi bukanlah tandingannya. Sudah berakhir, istana Senxiao penuh dengan murid-murid cantik, dia tidak akan memperbudak dan menghancurkan mereka seperti yang dia inginkan, bukan? Petik 2. Kamu sangat sehat, jangan terlalu banyak berpikir, aku seharusnya menjadi orang yang khawatir. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Aku melihat bahwa matamu penuh dengan bintang, Anda tidak terlihat khawatir sama sekali, Anda hanya ingin melakukan itu, bukan? Petik 2. Iya, kamu sangat menyebalkan, isak tangis. Itu benar, aku tidak berbicara denganmu lagi, kamu sangat pemalu. Beberapa tetua juga berada di puncak hujan salju, sementara mereka takut dengan tekanan roh raksasa, mereka juga terganggu oleh omong kosong di sekitar mereka. Luo Chunru dengan marah menegur, kalian semua, diam. Baru kemudian puncaknya tenang. Luo Chunru terbang ke langit dan maju untuk memberi penghormatan. Tuan Istana, Gu Fei yang ini menggunakan kekuatan sucinya dengan tidak bermoral di Istana Senxiao, dia memamerkan kekuatannya, Anda tidak bisa memaafkannya. Alis Ku Hongyan berkerut sejenak sebelum mereka rileks dan dia berkata, kata-kata Penatua Chunru sangat benar, dan ratu ini juga setuju dengan mereka, aku akan meminta para tetua untuk memberi pelajaran kepada Gu Fei Yang dan membuatnya menahan diri. Awalnya, Luo Chunru masih bingung, dia berpikir bahwa dia akan digulingkan, tetapi dia tidak berharap untuk diakui, baru pada akhirnya. Dia mengerti dan tersipu, aku bukan tandingannya. Karena kamu bukan tandingannya, kamu harus pergi, kata Ku Hongyan dengan acuh tak acuh. Ada sedikit ketegasan dalam kata-katanya, dan Luo Chunru segera merasakan kedinginan, dalam rasa malu dan marahnya, dia mendengus dan berbalik untuk pergi, namun, matanya tiba-tiba berbinar saat dia melihat seorang wanita tua datang dari langit. Salam, Grand Elder Zihan, dia buru-buru melangkah maju dan menyapa. Ku Hongyan juga berbalik dan maju untuk memberi penghormatan. Apakah kamu tahu kemampuan ilahi seperti apa ini? Yan Zihan bertanya sambil melihat roh raksasa itu. Ini adalah kekuatan ilahi formasi, dikatakan sebagai salah satu dari 3 formasi kuno yang tidak menyenangkan, 12 makhluk ilahi yang membunuh formasi, kata Ku Hongyan dengan cepat. Salah satu dari 3 formasi besar yang tidak menyenangkan. Gao Xiaohan terkejut, pantas saja itu sangat kuat, bahkan saya khawatir. Penatua Agung, Luo Chunru berkata dengan tergesa-gesa, bahwa Li Yunxiao sama sekali tidak menganggap serius Istana Senxiao, dia telah menggunakan kekuatan sucinya dengan tidak bermoral dan mengejutkan banyak murid yang telah mengasingkan, ini telah menyebabkan dampak besar pada sekte kami, saya awalnya mengasingkan diri untuk mengolah teknik air yang lentur, tetapi setelah dikejutkan olehnya, tidak hanya beberapa bulan kultivasi pahit saya menjadi, tetapi juga secara langsung menyentuh fondasi Dao bela diri saya, hampir menyebabkan saya mengalami penyimpangan ki dan mati, saya tidak tahu berapa banyak murid yang terpengaruh oleh keberaniannya kali ini. Ku Hongyan sangat marah sehingga dia berkata dengan dingin, basis kultivasi Penatua Chunru telah meningkat pesat, saya tidak percaya dia tidak kehilangan nyawanya karena keterkejutannya. Sungguh kejutan yang menyenangkan, ini adalah keberuntungan Istana Awan Ilahi. Ekspresi Yan Zihan tidak berubah, dia melambaikan tangannya dan berkata, aku tahu. Luo Chunru tercengang, dia segera mendengar ketidakpuasan dalam kata-kata Wu Wuhan dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, 2 sosok lagi terbang, mereka adalah Ning Kewei dan Ning Keyun, mereka juga terkejut. Setelah menanyakan alasannya, dia bahkan lebih terkejut. Fluktuasi energi unsur yang berasal dari ketiga roh raksasa ini berbeda, kata Ning Kewei, tampaknya kenali Yun Xiao atas formasi belum cukup matang. Ini sudah lebih kuat dari ketika saya berada di lautan pembentukan jiwa, kata Ku Hongyan, pada saat itu, saya hanya bisa memanifestasikan 1. Saat dia berbicara, ketiga roh raksasa itu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya di udara, mereka jatuh seperti kepingan salju dan tersebar di seluruh pegunungan. Wow, sangat indah. Pemandangan itu begitu indah sehingga seperti mimpi.
Semua murid istana Shen Xiao melebarkan mata mereka dan melihat pemandangan indah itu dengan gembira, banyak dari mereka mengulurkan tangan untuk menangkap cahaya keemasan. Tiba-tiba, tawa hangat datang dari aula, hahaha, maaf telah mengganggumu. Dalam sekejap, dua sosok muncul di depanku Hongyan dan yang lainnya, Yun Xiao memberi hormat kepada mereka satu persatu, dan meskipun wajah Zirui kaku, dia juga mengangguk kepada mereka. Selamat, Tuan Fei Yang, Anda telah meningkat lagi, kata Yan Zihan sambil tersenyum. Itu hanya trik kecil, kata Yun Xiao sambil tersenyum, sulit untuk menjadi orang yang murah hati. Dia bersikap rendah hati, tetapi Zirui merasa tidak enak ketika mendengarnya, dia mendengus marah, trik kecil. Wajah Yun Xiao penuh dengan garis-garis hitam, dia segera memperkenalkan Zirui kepada kerumunan dan berkata, jika bukan karena bantuan penatua Zirui, aku tidak akan bisa mengendalikan boneka-boneka itu dengan mudah. Zirui mendengus, kontrol, Anda masih jauh dari kemampuan untuk mengendalikannya sepenuhnya. Petik 2. Ketika semua orang mendengar bahwa dia adalah seorang tetua dari lautan pembentukan jiwa, mereka semua kagum, mereka tidak mengambil hati sikapnya yang dingin dan sombong, hampir diketahui dunia bahwa lautan pembentukan jiwa penuh dengan orang-orang seperti itu. Karena sopan, Yan Zihan menyapanya. Tiba-tiba, awan merah muncul di langit, mendekat dari jauh dan tiba di atas puncak gunung dalam sekejap. Seorang lelaki tua dengan pakaian bordir perlahan berjalan turun dari awan, dia membelai janggutnya dan tersenyum, aku datang tanpa diundang dan tidak memberitahumu, saya harap Anda bisa memaafkan saya, Tuan Istana Hongyan. Yun Xiao tercengang, orang yang datang adalah Nan Qiuyu. Ku Hongyan juga mengenalinya dan bisa menebak apa itu, dia berkata dengan gembira, jadi itu Nona Nan Qiuyu, maafkan saya karena tidak menyambut Anda. Nan Qiuyu tersenyum dan berkata, jadi Tuan Muda Yun Xiao dan Tuan Ning Kewei juga ada di sini, baru saja, saya ingin melapor ke gerbang gunung, tetapi saya tiba-tiba merasakan tekanan abnormal di gunung, itu sangat kuat, dan saya pikir sesuatu telah terjadi, itu sebabnya saya bahkan tidak repot-repot melapor dan bergegas, saya benar-benar malu. Tuanku, karena Anda di sini, silakan masuk, kataku Hongyan sambil tersenyum. Nan Qiuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sedang terburu-buru, jadi aku tidak akan mengobrol, saya di sini hari ini karena saya telah mendengar bahwa Istana Shen Xiao telah muncul kembali, dan saya di sini untuk mengirimkan token parit alami untuk mengundang Anda semua pergi ke surga Langya bersama-sama. Terima kasih, Tuanku, kataku Hongyan dengan gembira. Karena Tuan Ning Kewei ada di sini, aku akan memberikannya kepadamu juga, kata Nan Qiuyu, dia melambaikan lengan bajunya, dan 4 sinar cahaya terbang turun, 3 mendarat di depan Ku Hongyan, dan 1 mendarat di depan Ning Kewei. Mereka berdua mengambil token mereka dan Ning Kewei buru-buru berkata, Tuan, bukankah ini terlalu sedikit? Bisakah kamu memberiku lebih banyak? Dia ingin memperjuangkan sepotong untuk Ning Qiyun. Cukup banyak, kata Nan Qiuyu sambil tersenyum, tanpa menunggu jawaban, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, selamat tinggal, semuanya. Dengan mengatakan itu, tubuhnya menghilang ke awan dan dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap cahaya. Ku Hongyan melihat token di tangannya, berbalik, dan berkata, Grand Elder, bagaimana kita harus mendistribusikan ketiga token parit alami ini? Kata-katanya segera menarik perhatian semua tetua Istana Shen Xiao, dan mereka semua melihat ke atas. Negeri Dongeng Wilayah Utara adalah tempat paling misterius di antara 4 negeri dongeng besar, dikatakan bahwa itu ditinggalkan dari pegunungan spiritual dan tanah berharga zaman kuno, tidak hanya energi spiritualnya yang luar biasa, tetapi ada juga banyak artefak kuno yang mendalam dan metode kultivasi yang tersisa di dalamnya, jika seseorang dapat menemukannya, manfaatnya akan sangat besar. Setelah Gu Fei yang memperoleh murid bulan, temperamennya mulai menjadi kasar dan amarahnya berubah-ubah, dia sangat terpengaruh oleh murid bulan, kemudian, dia memperoleh teknik mata mengintip surga di surga Langya, yang menekan pupil bulan dan menjadikannya miliknya. Para prajurit yang berdiri di puncak benua semua mengerti bahwa selain terus berkultivasi, peluang lebih penting. Oleh karena itu, tempat Langya Tian segera menggerakkan hati semua tetua Istana Shen Xiao, lebih dari selusin tatapan membara berkumpul pada 3 token. Mi Zihan berkata, sebagai tuan istana, Hongyan secara alami harus mengambilnya, 2 sisanya adalah khas saya.
Luo Chunru, yang berdiri di samping, menjilat bibir merahnya dan berkata dengan hati-hati, kekuatan tetua agung tak tertandingi, dia adalah eksistensi paling berpengalaman dan paling kuat di sekte kami, tentu saja, dia juga akan menginginkannya. Mi Zihan merenung sejenak dan berkata, awalnya saya tidak tertarik dengan surga Langya, tetapi ini terkait dengan pembukaan dunia abadi. Tentu saja, Grand Elder harus pergi, kataku Hongyan buru-buru. Mi Zihan tidak menolak dan berkata, kalau begitu hanya ada satu kasaya yang tersisa. Yang ini harus diberikan kepada orang yang berbudi luhur dan mampu, kata Luo Chunru buru-buru, seorang tetua yang telah memberikan kontribusi besar untuk kuil Shen Xiao dan mampu meyakinkan massa. Oh, lalu menurut tetua Chunru siapa yang paling cocok? Ku Hongyan bertanya tanpa mengubah ekspresinya. Luo Chunru tersenyum canggung dan berkata, saya pikir penatua Gu Sanshan tidak buruk, tetapi dia agak terlalu muda, kekuatannya agak rendah, dan dia tidak dapat meyakinkan publik. Kontribusinya pada sekte tidak besar, tetapi yang lain masih bagus, hehe. Saya mengerti, penatua Gu Sanshan saat itu, kataku Hongyan. Ah, kamu tidak bisa. Ekspresi Luo Chunru berubah drastis, dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan, tanpa peduli dengan wajahnya, buru-buru berkata, jika kita membiarkan penatua Gu Sanshan pergi, bagaimana kita bisa meyakinkan publik? Wajah Ku Hongyan menjadi gelap dan dia berteriak, kamu adalah orang yang merekomendasikan Gu Sanshan, dan kamu juga orang yang mengatakan tidak. Penatua Chunru, apakah kamu bermain-main denganku? Luo Chunru berkeringat dingin, dia tahu bahwa Ku Hongyan hanya mencoba mempersulitnya, dia pasti tidak puas dengan penargetannya terhadap Gu Fei yang barusan. Jika dia tahu bahwa Nan Qiuyu akan datang untuk mengirimkan token parit alami saat ini, dia tidak akan pernah menjadi orang yang menyinggung Gu Fei yang. Dalam hal pengalaman dan kekuatan, bahkan jika dia tidak berada pada level yang sama dengannya, dia setidaknya adalah kandidat yang kuat, tapi sekarang dia telah menyinggung Ku Hongyan, dia takut akan ada masalah. Memikirkan hal ini, dia mengalihkan kebenciannya ke Yun Xiao, itu semua salah pria ini, dan dia berharap dia bisa mengulitinya hidup-hidup. Ini masalah serius, kata Mi Zihan, mari kita belum membuat kesimpulan apapun, mari kita kumpulkan semua orang dan diskusikan ini. Kamu benar, Grand Elder, kata Ku Hongyan, token parit alami ini akan menyebabkan keributan besar. Tiba-tiba, Yun Xiao mengirim transmisi suara kepadanya, sebenarnya, jumlah token parit alami tidak menjadi masalah, jangan lupa bahwa saya membawa tablet alam ilahi bersama saya bahkan bisa membawa seluruh istana awan ilahi masuk. Ku Hongyan sangat gembira, dia kembali menatapnya dan mengedipkan matanya, kecantikannya sangat indah. Hati Yun Xiao berdebar di bawah tatapannya, dan dia tersenyum kecut, meskipun dia tidak tahu apakah itu enyum pahit atau menjilat. Luo Chunru menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa token telah didistribusikan, dia mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa mendapatkan token itu. Penampilan Nan Qiuyu membuat seluruh puncak gunung menjadi suai, seolah-olah setiap orang memiliki pikiran mereka sendiri. Penatua Zirui akan kembali ke lautan formasi jiwa, kata Yun Xiao, Hongyan, Anda dapat mengirim beberapa ahli untuk melindunginya. Ku Hongyan mengangguk dan segera membuat pengaturan. Zirui merenung sejenak dan berkata, saya juga mendapat banyak manfaat dari penelitian ini, saya awalnya berencana untuk kembali ke lautan pembentukan jiwa untuk berkultivasi dalam pengasingan, tapi saya tiba-tiba berubah pikiran, saya ingin pergi ke keluargamu. Yun Xiao terkejut, tetapi dia segera mengerti apa yang dia pikirkan. Saya memang memiliki koordinat pulau surga klanmu, tetapi saya berharap tetua Zirui dapat merahasiakan masalah 6 Ding dan 6 Jia untuk saya. 6 Ding 6 Jia adalah salah satu dari 3 seni boneka besar keluargamu, jika diketahui bahwa dia memilikinya, Mu Zuang tidak akan bisa duduk diam dan pasti akan datang menemukannya secara pribadi. Jangan khawatir, kata Zirui, karena kamu telah memperingatkanku, aku akan merahasiakannya. Jika kamu belajar hal lain, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya harap Anda bisa mengajari saya. Wajah Zirui memerah, tanpa mengatakan apa-apa, dia meninggalkan puncak hujan salju di bawah pimpinan ahli istana awan ilahi. Yun Xiao mengeluarkan token parit alaminya dan melihat bahwa sebagian besar koordinat di atasnya telah berubah menjadi scarlet, hanya ketika mereka semua telah berubah menjadi merah, koordinat sebenarnya akan terungkap.
Masih ada sekitar 1 bulan sebelum koordinat ditentukan, saya berencana untuk melanjutkan kultivasi tertutup saya, tetapi ada satu hal yang saya butuhkan untuk Anda atur seseorang untuk melakukannya. Ada apa? Luo Chunru sangat tertekan ketika mendengar itu, istana Shen Xiao seperti sekte Yun Xiao saat ini, tetapi ketika dia memikirkan tatanan parit alami, dia menahan amarahnya. Setelah pertempuran di Gunung Awan 5, zona suci telah menderita kerugian besar, kata Yun Xiao sambil berpikir, saya tidak tahu bagaimana situasinya sekarang, saya berharap mendapatkan beberapa berita, juga, saya harap Anda dapat menemukan cara untuk meneruskan kematian Sun Shengfeng untuk menyempurnakan Tuan Mengling. Ku Hongyan berkata, sangat mudah untuk meminta informasi, selain itu, Sekolah Bintang dan Bulan telah mengirim kembali banyak informasi baru-baru ini, saya akan memerintahkan seseorang untuk menyelesaikannya dan memberikannya kepada Anda nanti, adapun kematian Wu Shengfeng, dikatakan bahwa Tuan Mengling yang disempurnakan berada dalam pengasingan di ibu kota ilahi, saya khawatir akan sulit untuk melihatnya. Wajah Yun Xiao dingin saat dia berkata, apakah pria itu benar-benar mengasingkan? Lalu bagaimana Yu Shengfeng menemukannya? Juga, mengenai Gong Yang Zengqi, saya tidak percaya bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Petik 2. Jika itu masalahnya, saya akan pergi ke sana sendiri, kata Ku Hongyan, mungkin aku akan memiliki kesempatan lebih besar untuk bertemu dengannya. Apakah orang tua Meng itu? Tanya Yan Zihan tiba-tiba, saya akan pergi, aku sudah bertemu lelaki tua itu beberapa kali, jadi kemungkinan aku bertemu dengannya seharusnya lebih tinggi darimu. Luo Chunru terkejut, tidak, Grand Elder, Anda memiliki status bangsawan, bagaimana Anda bisa secara pribadi pergi ke zona suci hanya untuk pesan orang luar? Ini bukan hanya penghinaan terhadap status Anda, tetapi jika kabar keluar, seluruh istana awan ilahi akan dipermalukan. Faktanya, dia lebih cemas karena jika Suan Suhan pergi, peluang untuk mendapatkan token parit alami itu akan lebih kecil, sebaliknya, jika Ku Hongyan pergi, dia akan kurang lebih percaya diri. Alis Yan Zihan berkerut dan dia sangat marah, dia berteriak, jangan bicara omong kosong. Fei Yang adalah teman istana Shen Xiao kami, apa salahnya melakukan sesuatu untuk seorang teman? Selain itu, saya sudah bertahun-tahun tidak keluar, jadi ada apa dengan saya pergi ke wilayah suci untuk minum teh dengan teman-teman lama saya? Mengapa Anda membuat keributan besar di sini? Jangan katakan apa-apa. Luo Chunru buru-buru menundukkan kepalanya, melihat Mo Zihan marah, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ku Hongyan juga sepertinya merasa ada yang tidak beres dan berkata, Grand Elder, aku akan pergi. Ini hanya masalah kecil, Yan Zihan memotongnya, mengapa Tuan Istana-Istana Shen Xiao harus pergi secara pribadi? Selain itu, dunia sedang dalam kekacauan saat ini, aku akan pergi ke wilayah suci untuk bertemu dengan teman-teman lamaku. Tolong hati-hati, kata Ku Hongyan. Kalau begitu kamu bisa memutuskan siapa yang mendapatkan token parit alami, aku akan pergi sekarang, dia dengan santai menunjuk kedua tetua dan menuruni puncak hujan salju. Wajah Luo Chunru sangat suram. Bagaimana mungkin Ku Hongyan tidak tahu apa yang dia pikirkan? Jika Yun Xiao tidak memiliki tablet alam ilahi, dia tidak akan pernah memberinya token, tetapi itu tidak masalah sekarang. Penatua Chunru, dia memanggil pelan. Ada apa? Ekspresi Luo Chunru sangat jelek, seolah-olah dia tahu bahwa itu dia tidak akan bisa mendapatkan bagian dari token itu, jadi dia juga tidak terlihat bahagia. Ku Hongyan bermain dengan token di tangannya dan berkata, saya telah memikirkannya, dan saya merasa bahwa tetua Chunru adalah yang paling memenuhi syarat untuk mendapatkan token ini. Apa? Luo Chunru menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa dia salah dengar, matanya tiba-tiba membelalak. Mari kita bahas ini nanti, kata Ku Hongyan sambil tersenyum. Meskipun dia tidak menyukai Luo Chunru, dia memang salah satu petinggi di kuil Shen Xiao, dan juga pilar kekuatan, di masa yang kacau ini, bukanlah pilihan yang buruk untuk menyatukannya dengan tatanan parit alami yang tidak berguna. Meskipun Luo Chunru tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa dia memiliki harapan sekarang, dia berkata dengan penuh semangat, ya. Yun Xiao tersenyum dan memberinya tatapan kagum. Setelah itu, Ku Hongyan membuat beberapa pengaturan dan meminta semua orang untuk meninggalkan puncak hujan salju, hanya menyisakan mereka berdua di puncak, melihat lautan awan. Terkadang aku benar-benar ingin berhenti,
kata Yun Xiao sambil menghela nafas, seperti bangau liar dan awan yang menganggur, menyaksikan bunga-bunga mekar dan layu, dan air pasang naik turun. Ku Hongyan tersenyum dan berkata, ini cukup bagus, selama Anda mau, saya akan melihat rumput segar dan mendengarkan bunga yang jatuh sesuai keinginan Anda, aku akan membiarkan perubahan dunia berlalu seperti kuda jantan putih yang melewati celah. Yun Xiao menatap tanah tak terbatas di bawah lautan awan, meskipun Sun Shengfeng terkenal di seluruh dunia dan telah mendominasi generasinya, dia masih tidak bisa lepas dari kematian, penyebab masa lalu, efek hari ini, kapan akan berakhir. Mari kita menjadi pasangan abadi dan menjalani kehidupan yang riang. Hati Ku Hongyan tergerak saat dia meringkuk ke Yun Xiao dan berkata, saya harap momen ini bisa bertahan selamanya. Yun Xiao memeluknya dan menatapnya dengan hati-hati. Pada saat ini, angin gunung agak dingin dan membawa aroma yang berbeda, dunia itu luas, dan hanya mereka berdua yang tersisa meringkuk bersama. Hidup itu seperti melihat ke bawah ke langit dan bumi, setetes air di lautan, atau angsa terbang menginjak salju dan lumpur, meninggalkan cakarnya, kata Yun Xiao, saya tidak meminta rencana yang mendominasi dan heroik, tetapi untuk hati Dao yang tegas dan kemauan yang gigih, itu sudah cukup, aku akan memegang tanganmu dan berjalan ke ujung jalan ini. Petik 2. Hati Ku Hongyan menghangat dan dia berkata dengan lembut, aku benar-benar iri pada Li Huaqi dan Sue Chenxi, mereka dapat mengesampingkan segalanya dan melakukan perjalanan ke ujung bumi, dari zaman kuno hingga modern. Yun Xiao tersenyum dan berkata, langit dan bumi seperti tungku, bahkan jika mereka ingin bebas, bisakah mereka benar-benar bebas? Jika dunia dalam kekacauan, ras monster bangit dan jalan ke dunia iblis terbuka, semua orang akan disempurnakan di dunia ini, dan tidak ada yang bisa lepas dari nasib mereka. Ekspresi Ku Hongyan berubah serius saat dia mengangguk dan berkata, Fei yang benar, mari kita bekerja keras untuk memperbaiki ini. Yun Xiao tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, meskipun Anda dan saya kuat, kami masih melebih-lebihkan diri kami sendiri dalam hal keadilan, aku berharap bahwa wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa akan dapat menstabilkan situasi, tetapi aku tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi pusat pusaran, saya khawatir tidak ada yang tahu kemana dunia akan pergi. Ku Hongyan tiba-tiba berkata, karena dua tanah suci tidak dapat diandalkan, mengapa kita tidak bersekutu dengan kekuatan lain dan membentuk aliansi? Kita dapat membentuk keberadaan yang cukup kuat untuk bersaing dengan dua tanah suci, dengan cara ini, kita juga bisa menjadi batu penstabil di masa depan, mungkin itu akan memainkan peran besar. Yun Xiao terkejut, dan kemudian dia berpikir keras. Dia selalu sendirian dan tidak pernah berpikir untuk mendirikan sekte, sekarang Ku Hongyan telah mengingatkannya, dia merasa bahwa ini adalah ide yang bagus. Namun, jika dia ingin mendirikan sekte, akan ada banyak hal yang harus dilakukan, yang sama sekali tidak sesuai dengan kepribadiannya, dia segera menggelengkan kepalanya. Ku Hongyan secara alami tahu temperamennya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak ingin kamu memulai sekte, saya berpikir untuk bergabung dengan beberapa sekte dan membentuk aliansi, seperti serikat pedagang, ketika saatnya tiba, Fei yang akan menjadi pemimpin dan memerintah dunia. Jika itu hanya aliansi, itu memang layak, kata Yun Xiao, tapi, saya tidak bisa menguasai dunia, saya bertanya-tanya, dari mana aliansi dimulai? Petik 2. Ku Hongyan bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan di puncak gunung dengan dagu di tangannya. Lautan awan memantulkan cahaya, dan mereka berdua tampak seperti berada di dalam lukisan. Yun Xiao juga mulai memikirkan semua kemungkinan. Dua tanah suci masih menjadi pemimpin dunia, dan 7 sekte adalah fondasi dunia, tidak mungkin bagi dua tanah suci untuk membentuk aliansi dengan kita, dan dari 7 sekte besar, keluarga panjang langit Rich adalah api lamamu, jadi ini adalah faksi termudah untuk menepi. Yun Xiao tersipu dan merasa sedikit tidak nyaman, dia memikirkan persahabatan Feini dengannya dan bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Ku Hongyan menatapnya dan tersenyum dingin, yang segera membangunkannya dari ingatannya. Ku Hongyan menatap wajahnya yang lucu dan tidak bisa menahan tawa, untuk menghindari rasa malu, dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan terus berkata, meskipun kota bulan merah berada di bawah kendali Wei Qing, Ning Kewei dan Ning Keyun ada di pihak kita, ada kesempatan untuk mengambil mereka kembali, selain itu,
Wei Qing dan Gongyang Zhengqi sedang bertarung sekarang dan saya khawatir mereka tidak akan bisa mengalihkan perhatian mereka. Jika kita membantu Ning Kewei dan putrinya dengan sekuat tenaga, peluang menang sangat tinggi. Yun Xiao memikirkan Luo Qingyun, yang merupakan temannya. Dia bahkan berjanji untuk bertarung dengan dia untuk memenuhi hati bela dirinya. Namun, sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Ku Hongyan melanjutkan, dari dua sekte besar di wilayah barat, nasib sekte pemakan jiwa telah berakhir. Lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya pasti akan mencaploknya dalam skala besar. Pasukan seluruh wilayah barat harus merombak. Kita bisa menghubungi Tian Xingzi. Zona suci bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri sekarang, kata Yun Xiao. Kontrolnya atas sekte di dunia telah turun secara ekstrim. Ini memang kesempatan yang baik bagi kita untuk memenangkan semua kekuatan. Saya bisa melakukan perjalanan ke Crimson Moon City dan segudang Stars Valley. Saya bahkan bisa melakukan perjalanan ke wilayah selatan. Mungkin sudah waktunya bagiku untuk kembali. Dia tiba-tiba memikirkan wilayah selatan, meskipun itu adalah tempat di mana bahkan burung tidak akan buang air besar. Ada Master Iblis yang disegel di bawah. Ini membuatnya merasa bahwa itu tidak sederhana. Tidak akan memakan banyak waktu untuk mengintegrasikan seluruh pegunungan selatan. Akan lebih baik jika Fei Yang bisa pergi ke kota bulan merah dan lembah 10.000 bintang secara langsung, tapi wilayah selatan sangat sunyi. Ku Hongyan tidak bisa menahan tawa. Dia jelas merasa bahwa itu tidak perlu, tetapi dia masih berkata, jika menurutmu itu pantas, maka pergilah. Mata Yun Xiao berkedip karena kenangan. Setelah dia meninggalkan susunan teleportasi sekte permata surgawi, dia tidak pernah kembali. Dia bertanya-tanya apakah semua orang baik-baik saja. Meskipun wilayah timur, barat, dan selatan lemah, mereka secara geografis luas, tidak kurang dari wilayah utara, kata Yun Xiao dengan serius. Jika kita dapat membentuk aliansi dengan mereka semua, kita akan menempati 3/4 dari seluruh alam bela diri surgawi, yang cukup untuk membuat dunia takut pada kita. Kita juga dapat menguji sekte pedang dari 7 sekte besar. Adapun istana kegelapan yang sedang menjadi, aku memiliki dendam yang mendalam dengan mereka, jadi aku khawatir tidak akan mungkin mendapatkan apa yang aku inginkan. Mata Ku Hongyan berkedip, seolah-olah peta dunia yang sama sekali baru telah menjadi jelas di benaknya. Dia bergumam, dengan istana awan ilahi dan keluarga panjang sebagai fondasinya, itu akan menyebar ke timur, barat, dan selatan. Jika struktur ini dapat berhasil, itu dapat sepenuhnya menggantikan dua tanah suci yang besar dan menjadi aliansi nomor 1 di dunia. Aku hanya takut kedua tanah suci tidak akan duduk diam dan menunggu kematian, kata Yun Xiao. Bagaimanapun, mereka selalu menjadi pemimpin dunia. Jika aliansi muncul, itu pasti akan mengarah pada penindasan, apalagi situasi ini terlalu luas, sehingga akan sulit bagi mereka untuk saling menjaga. Ku Hongyan berkata, tindakan dua tanah suci selama bertahun-tahun secara bertahap kehilangan hati orang-orang, sulit bagi mereka untuk memimpin rakyat. Adapun hal-hal yang sesuai, mereka dapat membuka dan memperluas gerbang dimensi sebanyak mungkin untuk memperkuat hubungan mereka satu sama lain dan mengurangi kekurangannya. Selain daratan, ada juga sekte dari lautan dan serikat pedagang, yang tidak bisa diabaikan. Saya tahu sedikit tentang sekte luar negeri, kata Yun Xiao setelah berpikir. Kita bisa mencoba membentuk aliansi, tetapi kemungkinannya tidak tinggi. Bagaimanapun, selain tebing parit surgawi, kekuatan utama sekte di Kepulauan Laut tak berujung dibagi menjadi aliansi langit dan bumi. Aliansi surga tertarik pada perselisihan di benua itu, tetapi mereka dikendalikan oleh Xiao Hong dan Die. Yang mulia aliansi bumi adalah Gongyang Zhengqi, yang merupakan pria yang sangat licik dan salah satu yang terbaik di dunia. Bagaimana kabar serikat pedagang sekarang? Ketika dia kembali dari luar negeri, jika dia menerima dukungan dari banyak pasukan luar negeri, dia akan bisa melawan Ding San. Ku Hongyan berkata, memang ada perubahan besar di serikat pedagang. Wan Yiqian tiba-tiba menjadi besar dan memenangkan beberapa pertempuran dengan Ding San, namun, Ding San tampaknya mendapat dukungan dari beberapa kekuatan. Sekarang, dia dan Wan Yiqian telah membentuk oposisi utara-selatan, masing-masing menduduki setengah dari negara. Kekuatan tertentu, apa? Yun Xiao bertanya dengan heran. Itu tidak bisa menjadi kekuatan kecil jika bisa mendukungnya untuk bertarung melawan 1000.
Dia sangat jelas betapa kuatnya kekuatan Wan Yiqian, meskipun tidak stabil atau dapat diandalkan, itu sudah cukup untuk menyapu semua kekuatan di luar dua tanah suci. Ku Hongyan berkata, saya belum yakin, tapi kemungkinan besar dia adalah orang suci. Sekarang kendali zona suci atas dunia lemah, selain fakta bahwa Wei Qing dan Gong Yang Zengqi sama-sama memodifikasi senjata pembunuh, mereka membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk dipasok. Ding San kebetulan bersekongkol dengan mereka. Ding San terlalu licik, kata Yun Xiao, jika saya tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan yang kuat, saya khawatir saya akan benar-benar kehabisan keberuntungan, karena semakin lama kekuatan di tangannya terseret, semakin tersebar, dan semakin tinggi harga yang harus dia bayar. Saya sebenarnya lebih menyukai Ding San ke arah serikat pedagang, tetapi saya tidak bisa menggunakan harimau untuk kulit dengan Ding San. Kita tidak bisa menyia-nyiakan kekuatan kita pada perselisihan internal serikat pedagang. Mari kita tunggu mereka menentukan pemenangnya dan kemudian berbicara dengan Wan Yiqian tentang aliansi. Ku Hongyan berkata, itulah yang saya pikirkan juga. Jika kita bersemangat tinggi sekarang, aku khawatir sikap kita akan terlalu tinggi, akan sulit untuk membentuk aliansi. Bahkan jika kita membentuk aliansi dengan mereka, mereka masih akan meminta kita untuk berpartisipasi dalam perselisihan internal serikat pedagang. Meskipun sekolah Star Moon dan Sekte Uang telah menyerah kepada Ding San atas nama, mereka masih menunggu dan menonton. Kita bisa memenangkan Sekte Uang terlebih dahulu. Dalam situasi serikat pedagang saat ini, Sekte Uang pasti akan dengan senang hati membentuk aliansi dengan kita. Tidak semua dari kita adalah musuh, bahkan di wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa, kata Yun Xiao, di dunia yang kacau ini, kita dapat mengikat kekuatan apapun yang bersedia melindungi diri mereka sendiri. Kita bisa menjaga mereka bersama-sama. Jika situasinya sudah ditetapkan, dunia pasti akan bersatu, dan itu akan cukup untuk memusnahkan iblis dan menyegel iblis. Dia pertama kali memikirkan Yuan Gaohan, yang pasti akan berdiri di sisinya. Dalam hal ini, kemungkinan besar Tian Zhaozi akan membentuk aliansi dengannya, dan banyak tetua di lautan formasi jiwa juga dapat mencoba mengikatnya. Itu benar, haruskah kita pergi ke pegunungan surgawi untuk mendiskusikan ini dengan kecantikan? Tanya Ku Hongyan. Kulit kepala Yun Xiao kesemutan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika keduanya bertemu, tetapi dia masih menguatkan dirinya dan berkata, karena aliansi didasarkan pada Istana Awan Ilahi dan keluarga panjang Sky Ridge, wajar saja jika kita harus bertemu dan berbicara. Oke, aku akan membuat pengaturannya sekarang, ayo pergi, kata Ku Hongyan. Keduanya adalah orang-orang yang cerdas. Ku Hongyan segera mengumpulkan banyak tetua dan berbicara secara singkat tentang pembentukan aliansi. Semua tetua terkejut, tetapi tidak ada yang keberatan. Bagaimanapun, dua tanah suci berada dalam kekacauan, dan 7 sekte besar telah mengalami perubahan besar. Akan menjadi hal yang baik jika Istana Shen Xiao dapat menemukan kekuatan kuat lainnya untuk membentuk aliansi. Luo Chunru masih memikirkan token parit alami itu. Dia tidak hanya tidak keberatan, tetapi dia juga orang pertama yang mendukungnya, yang membuat para tetua lainnya tercengang. Ku Hongyan tidak memberinya token parit alami sekarang, sebaliknya, dia berjanji kepada Luo Chunru, sehingga dia bisa mengendalikannya untuk saat ini. Luo Chunru berkata, Tuan Istana harus mengurus aliansi sekte besar secara pribadi, adapun pasukan kecil dan menengah lainnya, saya akan menyerahkannya kepada para tetua. Penatua Chunru telah bertanggung jawab atas segala sesuatu di istana dan telah menjaga semuanya tetap teratur. Saya sangat lega, saya harus merepotkan Anda semua selama ketidakhadiran saya, kata Ku Hongyan. Keesokan harinya, Ku Hongyan membuka susunan teleportasi ke keluarga panjang dan menghilang dari istana Shen Xiao bersama Yun Xiao. Beberapa jam kemudian, di wilayah keluarga panjang, mereka berdua berjalan keluar dari kehampaan. Setelah mengidentifikasi arah, mereka terbang menjauh. Setelah beberapa saat, mereka berdua berhenti dan menunduk karena terkejut. Dalam radius ribuan mil di sekitar punggungan surgawi, ada rawa dan gunung, serta beberapa gurun. Ini adalah gunung roh dan sungai besar yang digunakan untuk memelihara binatang iblis, jadi itu normal bagi beberapa binatang iblis yang kuat untuk aktif. Namun, pada saat ini, ada gerombolan besar binatang iblis, ratusan dan ribuan dari mereka bergegas menuju arah surga Ridge. Selain itu,
binatang iblis baru terus-menerus bergabung, pemandangannya spektakuler, dan tidak ada kekurangan binatang iblis tingkat 9 yang kuat di antara mereka. Apa yang terjadi? Kata Ku Hongyan dengan heran. Memang aneh, ayo pergi ke depan dan lihat. Tidak hanya ada binatang buas yang berlari kencang, tetapi ada juga sejumlah besar burung yang membubung di udara, namun, mereka tidak terbang terlalu tinggi, jauh di bawah mereka. Kedua sosok itu berkedip dan berubah menjadi cahaya pelangi, terbang menjauh seperti pelangi. Dalam sekejap, mereka telah menempuh perjalanan ratusan mil, dan pemandangan di depan mereka mengejutkan mereka. Sky Ridge yang menjulang tinggi dapat dilihat di kejauhan, dan 100 mil di sekitarnya padat dengan binatang iblis. Ratusan ribu dari mereka, adegan saja sudah cukup untuk membuat kulit kepala orang mati rasa, belum lagi ki iblis mengerikan yang langsung bergegas ke awan. Binatang iblis mengepung punggungan surgawi. Yun Xiao bertanya dengan heran, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah cantik Ku Hongyan juga menjadi pucat, siapapun yang melihat adegan ini akan takut. Batas pertahanan langit Ridge telah diaktifkan hingga batasnya, memblokir semua binatang iblis di luar, namun, di bawah serangan terus-menerus, ruang batas terus bergetar, itu tidak mungkin berlangsung lama. Yun Xiao melihat dengan cermat, binatang iblis ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan banyak dari mereka yang tidak dikenal baginya, mereka tampaknya datang dengan cara yang terorganisir, dan banyak yang tingkat rendah diinjak-injak sampai mati. Apa? Tiba-tiba, dia tertegun dan pupil matanya menyusut, di kerumunan binatang iblis, lebih dari 10 mil jauhnya dari langit Ridge, ada beberapa manusia yang bertarung dengan binatang iblis dalam formasi bersambung.